Sobat bisa baca perikop lengkapnya supaya lebih paham. Saya baca Injil Matius pasal 18 ayat 12 sampai 14 tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Nah sobat, jadi kita bisa paham ya bahwa Tuhan kita, Bapa kita tidak menghendaki seorang pun itu binasa. Kenapa? Karena Tuhan kita Tuhan yang Maha Pengasih. Oleh sebab itu Tuhan Yesus Kristus datang dari surga ke dunia ini, mengambil rupa sebagai manusia, merendahkan dirinya, bahkan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita orang berdosa, menggantikan kita. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Dan Tuhan Yesus Kristus menunjukkan kuasanya pada hari ketiga bangkit dari antara mati. Tuhan Yesus Kristus menunjukkan kuasanya sehingga kita yang berdosa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Karena Tuhan Yesus Kristus telah menggantikan kita, menyelamatkan kita dari dosa dan mengalahkan maut. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, jadi neraka itu untuk siapa? Kita baca Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi neraka itu untuk iblis dan para malaikat-malaikatnya, para pengikut-pengikutnya. Nah, jadi Tuhan menghendaki kita supaya selamat, memperoleh hidup yang kekal. Makanya mari kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya kepadanya. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi saya percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Mari sobat, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.